To Lord, and thank you to the leaders, ya, Bu Maria, Gunawan, Pak Polheri, Chandra, Indra, semua ya. Oke, thank you ya buat semuanya, Bu Maria, Pak Polheri, Pak Hendra, Pak Gunawan, semua. I believe, and this time as we are gathered in the person of God, Saya percaya pada saat kita sekarang berkumpul di hadirat Tuhan, saudara. this is the time where God want to minister to us. Inilah waktunya di mana Tuhan ingin melayani kita. I always say that if you believe, you see the power of God. Saya selalu mengulangi ya, kalau kita percaya maka kita akan menyaksikan kuasa Tuhan. Because Bible say, where the person of God, there's a healing, restoration, and etc. taking place. Karena Alkitab mengatakan di mana ada hadirat Tuhan, saudara, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat yang terjadi. So this is the time where every time as gather in the person of God, God always want to minister to us. Jadi inilah waktunya, saudara, di mana pada saat kita berkumpul di hadirat Tuhan, Tuhan tuh selalu ingin melayani kita. Always He want to encourage us. Dia selalu itu ingin menyemangatin kita. See, the word of God always encouraging restoration and healing. Karena firman Tuhan itu selalu menyemangati, menguatkan, merestorasi, menyembuhkan, saudara. So whatever that's come from the word of God is always bring encouragement, restoration, and etc. Jadi saudara, apapun yang juga datangnya dari firman Tuhan itu selalu membuat suatu kekuatan bagi kita. But no problem who speak the word of God. So the word of God have authority and power. Jadi saudara, firman Tuhan itu punya otoritas dan kuasa. So the preacher can be anybody. Saudara, yang pembicaranya bisa siapa aja ya. God can use even young boy or Tuhan bahkan bisa pakai anak kecil loh, saudara. so the word of God are very important because the word of God come from the Lord. Saudara, jadi firman Tuhan itu penting sekali karena firman Tuhan itu datangnya dari atas. Just close our eyes a moment. Kita tutup mata sejenak, Thank saudara. you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Lord, we come together once again in your presence right now. Tuhan, kami berkumpul bersama di hadirat-Mu pada saat ini. Lord, I believe in this afternoon, Lord, that you are going to minister to us. Aku percaya, Tuhan, bahwa pada siang ini Engkau akan melayani kami. Because Bible say, Lord, that the people who are ready to listen the word of God, you are going to guide them and direct them. Karena Alkitab mengatakan bahwa umat-Mu yang bersedia untuk mendengarkan firman-Mu, Engkau akan membimbing dan menuntun mereka. So I send everything in your hand. Jadi aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, turn with me. Proverbs chapter 21, verse 31. Amsal 21, saudara. Amsal 21 ayat berapa, Pak? 31. Sorry, Pak. Ayat 31. Oh, oke. 21 ayat 31. Amin. Ya. Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Hallelujah. See, the victory is in the hand of Lord. Jadi saudara, kemenangan ada di tangan Tuhan. I mean, the victory comes through Him. Karena kemenangan itu datangnya pun melalui Tuhan. See, there's a very simple family. Husband, wife, a teacher in the school. Saudara, ada sesuatu yang sederhana, ada suami istri yang mengajar di sekolah. So they are very simple people, but they are really, fear of the Lord. Jadi mereka tuh orang sederhana, saudara ya. They always have the fear of the Lord. Oh, tetapi mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. So he got a few children. Mereka punya beberapa anak. So every day they gather together and pray together. Jadi setiap hari itu mereka berkumpul bersama, berdoa bersama. So even though their teachers are very simple teacher. Jadi sekalipun guru itu pengajar itu orangnya sederhana aja. But the children are really, very intelligent children. They grown up and they're very good at study. And finally, all the children
they have a good position. Jadi saudara, sekalipun pengajaran mereka sederhana, tetapi anak-anak mereka itu semua itu menjadi baik, bertumbuh dengan baik, saudara. Sehingga pada saat dewasa, mereka semua mendapatkan posisi yang baik. So even though the parents, they cannot give the best to them, but the parents, they bring the children the knowledge of the Lord. Jadi saudara, sekalipun orang tuanya mungkin saja tidak bisa memberikan hal-hal yang terbaik dalam pengertian yang mewah ya kepada anak-anaknya, tetapi yang diajarkan kepada mereka adalah takut akan Tuhan. So because of the fear of the Lord, so their future, the Lord bring them and put them in the best position or the best position. Jadi saudara, karena pendidikan akan takut akan Tuhan itu sekalipun sederhana, saudara, itulah yang menjadikan mereka itu ditempatkan Tuhan di posisi yang baik. So that's why the Bible says the victory come through the Lord. Makanya Alkitab mengatakan kemenangan itu datangnya melalui Tuhan. There's another family, even the village. Saudara, ini ada keluarga lain lagi di desa yang sama juga ya. This is real things happen in India. Saudara, ini kisah nyata ya terjadi di India. It's a Christian family. Keluarga Kristen sih, saudara. So it's very poor family. Mereka itu orang nggak punya ya. But the parents, they also have fear of the Lord. Tetapi orang tuanya itu hidup di dalam takut akan Tuhan juga, saudara. So they got only one children, one son. Nah, mereka punya putra satu saja semata wayang, saudara. So the parents always call them for prayer. Always they told him to go to church. Jadi putranya itu selalu dianjurkan oleh orang tuanya untuk berdoa, untuk mengikuti kebaktian di gereja. But the son is very smart, very intelligent boy. Tetapi putranya itu orangnya pinter sekali. Yeah, even the school and the sports, every area is number one. Jadi baik di sekolahan maupun di olahraga, saudara, dia itu selalu nomor satu. So slowly he stopped to go to church. Jadi pelan-pelan akhirnya dia lambat laun tuh berhenti, nggak mau ke gereja lagi. Yeah, so he go for many activities, for whatever, for tuition or whatever. He's so occupied, so he don't want to go to church anymore. Jadi saudara, anaknya ini, putra ini, saudara, dia begitu sibuk ya mengikuti kejuaraan ini, mengikuti kejuaraan itu, begitu sibuknya sampai dia udah nggak mau lagi ke gereja. Even the parents told him, even the others told him, even the pastor called him for the church. He don't want to go to church. Sekalipun ada anjuran orang tuanya, mengingatkan, bahkan gembalanya, orang-orang, tetap dia nggak mau ke gereja. So he himself believed himself. He said, "Oh, I'm very intelligent, so I don't need to go to church anymore." Jadi dia itu sangat pede, saudara ya, sangat mempercayai diri sendiri. Dia pikir, aku ini kan orangnya pinter, segala-galanya bisa gitu ya. Jadi aku nggak perlu ke gereja I lagi. don't need to seek God anymore. Aku nggak perlu lagi cari Tuhan. So finally went to university. Apa Pak? University. Oh, akhirnya dia ke uni ya, ke universitas. Yeah. So even the university is the number one. Bahkan di uni sendiri dia pun itu jadi yang nomor satu, saudara. So before if finish study, even the people look for him to make him to join their company. Jadi saudara, sekalipun waktu itu dia belum lulus loh dari uni itu, tapi banyak orang sudah cari-cari dia untuk bergabung kerja di perusahaan mereka. So he joined that one, the big company and the best company. Jadi akhirnya dia join dengan salah satu perusahaan yang terbesar dan terbaik, saudara. So he have to go to one big city. Jadi dia harus pindah ke kota besar. The company provide A to Z. The company provide for him. Nah, perusahaan itu menyediakan segala sesuatu yang diperlukan dari A sampai Z, dipenuhi semua. Everything he have like a luxury life. Jadi dia itu sudah punya segalanya, kayak hidupannya tuh mewah banget, saudara. So he don't want to go to church anymore. Jadi dia sudah tambah lagi nggak mau ke gereja ya. He's Christian. Padahal dia orang Kristen loh, saudara. Family Christian. Keluarganya pun Kristen. Even the parents, they have the fear of the Lord. Bahkan saudara, apa Pak,
The Parents-nya, parents, they are faithful to God. bahkan orang tuanya itu sendiri setia loh sama Tuhan. But these young men, they don't want to go to church anymore. Tetapi pemuda ini udah nggak mau lagi ke gereja. His lifestyle change. Gaya hidupnya udah berubah. So he have a luxury life. Mewah banget, saudara. Hidupnya udah mewah Because ya. the company provide everything for him. Karena perusahaannya menyediakan segala sesuatu buat dia. So even he go to office, Jadi kalau dia ke kantor, he got, a private room for him. dia itu dapat satu ruang khusus ya buat dia sendiri. So there is a many work under him. There's a personal secretary and many people are work under him. Jadi dia punya banyak sekali bawahan, saudara juga punya sekretaris pribadi, pokoknya banyak pegawainya. So one day morning, as usual, he go to office. Suatu pagi dia seperti biasa ke kantor. And his personal secretary and some of the staff, they come to meet him in the office. Dan kemudian ada stafnya maupun sekretarisnya menjumpai dia di kantor. So there's some files that you have to sign up. Ada dokumen-dokumen yang mesti ditandatanganin. So the staff talk to him and ask him to sign in the document. Jadi para stafnya itu bicara sama dia, minta dia tanda tangan pada dokumen itu. He look at them, he asking, who are you? Dia lihat stafnya itu, dia tanya, kamu siapa? Why you come to my office without my knowledge? Kenapa kamu masuk ke ruanganku tanpa seizinku? Why you want me to sign here? What is this? Kenapa kamu menginginkan aku tanda tangan di sini? Ini apa? So what he talk to them is not connect anymore. Jadi apapun yang dia ucapkan ya sama stafnya kok nggak connect, nggak nyambung gitu. So he got angry and chased them out. Jadi dia juga gampang marah ya bawaannya. So all the staff left his office and they wait for a while. Finally, his personal secretary went again his room. Jadi saudara, stafnya kemudian meninggalkan ruangannya. Setelah sejenak beberapa saat kemudian, sekretarisnya masuk lagi ke ruangan dia. So he speak to him. He saying, "Sorry, sir. Just now maybe there's some problem. You are so angry. I hope now everything okay." Sekretarisnya bilang, maaf ya Pak ya. Tadi Bapak kelihatannya marah sekali ya. Ini sudah, saya harap sekarang semuanya udah baiklah, udah reda. So same thing asking to them, who are you? Sama juga saudara, dia tanya, loh kamu siapa? So chase him out from office. Jadi diusir dari ruangannya, saudara. Yeah, secretary. Finally, the secretary called the boss and inform him what's happening in the office. Nah, akhirnya sekretarisnya itu memanggil bosnya, saudara, diceritakan apa yang sedang terjadi. So the boss come to office. Jadi bosnya masuk ke kantor. Same thing, this man asking the boss, who are you? Yeah. Sama juga, saudara ya. Bosnya tuh masuk ke ruangannya ini, orang ini, saudara. Nih orang ini bisa juga tanya, lu kamu siapa? So finally, they just leave him for a while. Akhirnya orangnya tuh ditinggal sendirian di ruangannya. So that evening, everybody, the office closed, everybody want to go back home. But this guy, he don't want to go from the office. Saudara, setelah mau menjelang malam ya, kantornya tutup, orang-orang kan pada mau pulang semua. Tapi orang yang satu ini nggak mau pulang. And talk also is not connect. Dan cara bicaranya juga udah nggak nyambung, saudara. So finally, they brought him to the hospital. Nah, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit ya. So in the hospital, they have to tie clamps both leg and hand. Diikat ya, Pak? Yeah. Oke, jadi waktu di rumah sakit itu ya, dia itu kan mau didiagnosa, itu tangan sama kakinya harus diikat dulu. So they give him the best, medicine. Kemudian diberikan pengobatan yang terbaik ya. Never help him. Tapi nggak menolong, saudara, nggak menyembuhkan dia. After a few months, nah setelah beberapa bulan kemudian, the two person have to follow him. Ada dua orang yang selalu mesti ngikutin dia. So even in the flight, so make him to sit middle and the both side there's a staff sit with him.
Jadi sekalipun kalau di dalam pesawat ya, dua orang tuh mesti duduk di sisi kanan dan kirinya untuk menjaga dia ya Pak, betul ya? So yeah, so finally they bring him back in the village for their parents' house. Nah akhirnya dia dikembalikan lagi saudara ke desa tempat rumah orang tuanya. So finally they said this is happening, so that we cannot help him anymore. So they send him back. Ya, mereka bilang ya ini yang terjadi atas putra Bapak Ibu, kita nggak bisa nolong lagi, jadi ini kami kembalikan. Only one son, Itu putra tunggal, saudara ya. very intelligent. Pinternya luar biasa. He have luxury life. Kehidupannya mewah sekali. He got a big amount salary, Dia gajinya itu tinggi banget. but now he's lost everything. Tapi sekarang dia udah kehilangan segala sesuatu. So now he's in the room. Sekarang dia cuma di kamar aja. Always he can dress well. Dia itu bisa berpakaian, berbusana dengan baik. If he come out from the room, Kalau dia keluar kamar, he just go. He don't know how to come back. dia jalan aja keluar rumah gitu, tapi nggak tahu caranya kembali lagi ke He rumahnya. just go, he just walk. He don't know where he go, and he don't know how to come back. Jadi dia kalau keluar rumah ya jalan aja gitu mau-maunya dia, tapi dia akhirnya nggak tahu jalan pulang udah nggak tahu, nggak ingat. They put him in the room. Jadi dia dikurung aja di kamar. This happening to him. Nah ini yang terjadi saudara He's atas very diri. intelligent guy. Dia itu pintar sekali loh saudara. Whatever he do, there's a success. Apapun yang dikerjakan itu selalu berhasil. That big company want him to work for this company. Bahkan perusahaan yang besar itu pun yang menginginkan dia kerja di situ. But one day everything turn around. Tetapi pada satu hari semuanya itu berbalik, saudara. So that's why Bible can say the victory come through Jesus Christ. Makanya ya Alkitab mengatakan bahwa kemenangan itu datangnya melalui Yesus Kristus. So even though we have a great experience, even though we have a successful anything, but Bible says the victory come from the Lord. Jadi saudara sekalipun kita ini ya punya pengalaman banyak luar biasa, segala kepintaran kita, tetapi Alkitab mengatakan kemenangan itu datangnya dari Tuhan. So that's why as a parent, we have to teach the children even from the young age. So we teach them about the fear of the Lord. Jadi saudara makanya ya sebagai orang tua ya kita mesti ngajarin putra-putri kita tentang takut akan Tuhan sejak mereka masih kanak-kanak. So let them grow of balancing in everything. Agar supaya mereka bertumbuh menjadi dewasa itu secara seimbang, saudara. So the parents can give the best for them. Nah, orang tualah yang bisa memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya. So they can give the children like a luxury things. But if the parents never teach the fear of the Lord, gone everything. Saudara, bisa saja orang tua memberikan hal-hal yang paling mewah ya bagi putra-putrinya, tetapi kalau tidak diajarkan takut akan Tuhan, suatu hari nanti segalanya akan bisa lenyap. Because Bible saying the horse have to train for the war. Sebab dikatakan bahwa kuda diperlengkapi atau dilatih untuk hari peperangan. So even though the horse can train, even the horse can understand everything, but the victory come from the Lord. Nah, dikatakan di sini sekalipun kuda itu diperlengkapi dan dilatih untuk peperangan, tetap dikatakan kemenangan datangnya dari Tuhan. Even in the war, if the Lord never give the victory, it means we never get the victory. Bahkan saudara di dalam peperangan ya, kalau bukan Tuhan yang memberi kemenangan, nggak bakalan kita bisa mendapatkan kemenangan itu. Even in our life. Bahkan juga dalam hidup kita, saudara. Yes, we can do many things. Kita bisa saja mengerjakan banyak hal ya. We are so intelligent that we can handle any situation. Kita bisa saja begitu pinternya sampai kita bisa menangani masalah apa saja. So we can have a good experience people that we can handle any situation. Jadi kita ini ada pengalamannya luar biasa sampai mau situasi kayak apa kita bisa handle. But we make sure we should understand that victory or breakthrough come from the Lord. Tetapi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita itu adalah bahwa kemenangan, terobosan itu datangnya dari Tuhan.
if that success is not come from the Lord, even though we can be intelligent or experienced, but everything will be the waste. Saudara, kalau keberhasilan itu bukan datangnya dari Tuhan, sekalipun kita ini sangat banyak pengalaman dan pinter, suatu hari itu akan lenyap. So turn with me, Zechariah. Kita buka Sakaria, saudara ya. Zechariah chapter 10 verse 3. Sakaria 10 ayat 3. Sakaria 10 ayat 3. Sakaria 10 ayat 3. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Amin. Okay, verse 2. Ayat 2 ya. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba, dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Amin. Amen. See, Bible say here, see, this talk about the church or the talk about the believers here. So the believers can believe in many areas. Saudara, ini berbicara tentang gereja ya, berbicara tentang orang percaya. Jadi orang percaya itu bisa aja percaya banyak hal. See, the people can make divert, the believers focus. Jadi saudara, orang-orang itu bisa saja membuat perhatian atau fokus orang percaya itu jadi bercabang. See, the believers or the church people, they cannot concentrate what the Lord saying. They cannot concentrate what the shepherd saying. Jadi orang jemaat gereja itu sampai nggak bisa konsen berfokus pada apa yang dikatakan, difirmankan oleh gembala. See, most of the time, see, the believers or the church people always they more listen for the world or more listen for the wrong thing or connect with the wrong people. Seringkali saudara, jemaat itu bahkan lebih mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang lain, bahkan hal-hal yang keliru sekalipun. So the people easily can trust outside people, then they trust the word of God or the shepherd. Jadi saudara, bisa saja jemaat itu lebih mempercayai nasihat daripada orang luar, daripada nasihat daripada gembalanya sendiri. Example ya. Ini contoh saudara. Kok suaranya hilang, Pak? Belum, Pak. Belum dengar, Pak. Hilang suaranya. Halo. Ya, oke Pak, oke. Hilang suaranya, Pak. Ini hilang lagi, Pak. Iya, hilang lagi. Kelihatan sudah itu, Pak. Pak Daniel. Sekarang oke ya? Oke, Pak. Oke ya, oke. Ya, oke, Pak. Oke, Pak. Maybe connection something wrong. Yeah. Iya, Pak. Okay. Jadi tadi sampai example, Pak. Yeah, Adam and Eve, yeah. See, even God speak to Adam. Ya, bahkan Tuhan kan bicara kepada Adam, saudara. Amin. Haleluya. So Adam speak to Eva. Kemudian Adam berbicara kepada Hawa. Amin. Say they both have to listen what God saying. Nah, mereka berdua kan harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Finally, there's a third person go in, and the people who walk with God, the people who listen with God, but they also listen for the third person. Ternyata, saudara, ada pribadi ketiga yang menyusup masuk, saudara.
Jadi kedua pribadi yang biasanya bergaul dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan itu akhirnya mendengarkan suara pribadi yang ketiga yang menyusup ini. See, the God is always come down and speak to them. He pour out everything to these people, Adam and Eve. Saudara, kan Tuhan itu sukanya itu berjalan-jalan bersama dengan Adam dan Hawa dan semua itu diobrolkan kan dengan mereka. So God take care them well. Sorry Pak. God take care them well. Jadi Tuhan itu memberikan segala sesuatunya dan mengenal mereka dengan sangat baik. So He provide everything to them for them. Jadi kan semuanya udah disiapkan bagi mereka He berdua. give the best. Sudah diberikan yang terbaik, He saudara. prepared everything for them. Dan kemudian segala sesuatunya udah disediakan buat mereka. But still, they cannot put their trust on them because they are ready to listen for the third person. Tapi kok tetap aja mereka itu tidak mau sepenuhnya percaya kepada Tuhan, tetapi menerima masukan daripada pribadi ketiga yang menyusup tadi. That's not only on those times, even now this happening to us. Saudara, itu bukan cuma terjadi di zaman purbakala dulu, saudara. Bahkan sekarang pun itu terjadi atas diri kita. That's why there's so many messed up in the church. Makanya banyak sekali terjadi kekacauan ya di dalam gereja. Even there's a messed up in the leadership. Bahkan kekacauan di dalam kepemimpinan. So they cannot get along. They cannot be one mind and one heart. Ada ketidakcocokan juga terjadi, tidak bisa sehati sepikir. Why? Because there are third person inside. Kenapa, saudara? Karena ada pihak ketiga yang menyusup masuk. That's why Zechariah 10:2 saying that. Makanya Zakaria 2 berkata seperti itu tadi, 10:2, saudara. The idols speak, they say, the ones that see vision that lie. Ya, terafim adalah jahat dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Yeah. They tell dreams that are false dream. Mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa. Yeah. See, this is what we can see in many Christians' life. They every time they saw a dream, they always believe on dreams. Ya, saudara, ini yang bisa kita saksikan di dalam banyak orang Kristen ya. Mereka tuh percayanya seperti itu. Mereka percaya mimpi-mimpi. See, I'm not condemned that because Bible is saying even God can speak to us through dream. Saudara, saya ini nggak mau mencela tentang hal ini ya, karena memang Alkitab mengatakan bahwa Tuhan bisa berbicara melalui mimpi. Even I teach God speak many ways. Saya bahkan juga mengajarkan bahwa Tuhan itu berbicara melalui berbagai macam cara. So the dream is one of the way God can speak to us. Jadi mimpi itu memang salah satu cara Tuhan bisa berbicara kepada kita. But not only in a dream, that we have to understand that. Tapi kita mesti tahu kan bukan hanya melalui mimpi saja. I mean, we have to understand this. Come from whom? Who is the person? How is the lifestyle? Everything we have to study. Tapi kan kita juga mesti memeriksa dulu, saudara ya. Orang itu gaya hidupnya gimana? Apakah dia itu hidup dengan benar? Apakah selama ini gimana? Dia itu gimana? Kan kita perlu tahu dulu orang yang berbicara itu. So the many people who always focus on the dream, they always stick with the dreams. Jadi saudara, orang-orang yang fokusnya kepada mimpi-mimpi tadi, yang dipikirkan ya cuman yang mimpi itu aja. So that's why Bible saying that can be like the false dreams. Makanya bisa dikatakan bahwa itu mimpi-mimpi hampa. I mean, not every time, not all God speak. There are only one or two God can speak, but many things is now false. Saudara, enggak semua sih, saudara. Memang ada 1-2 mimpi yang benar, saudara. Tapi sisanya bisa aja palsu semua. But where is our focus? That's very important. Tetapi fokus kita ini loh, saudara, ada terletak di mana, itu yang paling penting. And also verse 3 saying that. That's very important here. Nah, ini ayat ketiga juga penting sekali, saudara. I mean, Bible say here, my anger born against the shepherd. Dikatakan terhadap para gembala akan bangkit murkaku. Ya, terhadap para gembala akan bangkit murkaku. Amin. Why God say,
my anger born against the shepherd. Why? Saudara, kenapa sih Tuhan kok sampai berbicara bahwa dia marah murka terhadap para gembala? Because as a shepherd, if they never teach the people or teach the members, or this is that we have to follow, this we have to focus. If the church or the leaders never teach them, then Bible say against anger come against on them. Nah, kalau para pemimpin gereja itu tidak pernah mengajarkan kepada jemaatnya, inilah jalan yang harus kita ikuti, inilah caranya takut akan Tuhan dan segala. Maka kalau itu tidak diajarkan kepada jemaat, maka dikatakan di sini murka Tuhan bangkit terhadap para gembala. So the pastor or the leaders have to correct the members or correct the shepherd because to divert them, they go in the right path. Jadi saudara, gembalanya itulah yang kemudian harus mengkoreksi para pemimpin-pemimpin di gereja itu agar supaya mengarahkan jemaat itu ke jalur atau jalan yang benar. But it's difficult. Tapi itu sudah sulit ya saudara. Very difficult. Sulit sekali. Because when the leaders want to teach them or correct them, the members cannot take it. The members, kenapa Pak? Cannot take it. Oke. Jadi kalau misalnya gembala itu ingin mengkoreksi, membenahi jemaatnya atau para pemimpin mereka nggak mau terima. In the fivefold ministry, is very easy ministry is evangelist. Saudara, di dalam karunia 5 jawatan yang paling gampang itu kan penginjilan ya. I mean, the worst, very difficult part is a shepherd. Saudara, yang paling sulit kedudukannya itu adalah gembala. Because they have to correct them. So when they correct, they come against. Sebab saudara kan gembala itu mesti mengkoreksi, membenahi jemaat. Nah begitu dibenahi, dikoreksi, langsung terjadi perlawanan. So the people cannot take it. Then they speak bad about the shepherd or pastor. Nah kemudian para pemimpin atau jemaat kemudian langsung ngata-ngatai gembalanya. There's a shepherd duty they receive or not, that we have to teach them, we have to correct them and make them understand. Tetapi kan memang tugas seorang gembala, saudara, mau jemaat terima atau pemimpin-pemimpin mereka terima atau enggak, memang mereka harus mengajarkan hal itu kepada Tuhan, kepada mereka semua. But this teaching always taking place in the Rehoboth, no problem. Tetapi saudara, pengajaran ini selalu diajarkan di Rehoboth, jadi no problem ya dengan Rehoboth. But the second part also very important. Tapi bagian kedua penting juga, saudara. Amen. Second part very important. See, Bible say, for the Lord Almighty will care for His flock, the house of Judah, and make them like a proud horse in battle. Bagian B ya dari ayat ketiga. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Amen. So God have a purpose on the in the leadership or in the church. Jadi saudara, Tuhan itu punya maksud tujuan ya di dalam kepemimpinan dan di dalam gerejanya. So that's why God want to mold them and prepare them. Makanya Tuhan itu ingin membentuk mereka, mempersiapkan mereka. So if the members, if the God want to give victory for them, how they could receive the victory, but if they never receive or accept the correction. Jadi saudara, kalau anggota jemaat itu kepada anggota jemaat Tuhan ingin memberikan kemenangan, bagaimana mereka bisa menang kalau para pemimpin atau gembala tidak mengajarkan hal itu kepada mereka? So how they going to get prosper, but when the members, they never listen to the leadership. Jadi bagaimana mau terjadi keberhasilan, saudara, kalau jemaat tidak mau mendengarkan para pemimpin mereka? So how they going to get victory if the people never follow the instruction of the law? Gimana caranya jemaat itu bisa berkemenangan kalau tidak mau menurut atau mengikuti anjuran daripada pemimpin? So the Lord want to teach that people, the Lord want to give them victory through leadership.
Jadi saudara, Tuhan ingin mengajarkan bahwa kemenangan itu pun diberikan melalui ke para pemimpinnya. Amen. So that's why the shepherd part is the most difficult part. Makanya saudara ya, posisi atau kedudukan seorang gembala itu adalah posisi yang paling sulit. But Bible say God Tetapi want to make you the best horse in the battle. Tetapi Alkitab tetap mengatakan bahwa Tuhan itu ingin membuat kita itu sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. But God want to train you. Tuhan ingin melatih kita. Remember GAB Rehoboth, God want to train you. Jadi harus ingat ya, GAB Rehoboth, Tuhan ingin melatih kita. God want to make you the best horse. Karena Tuhan ingin menjadikan kita kuda pertempuran yang terbaik. God want to make GAB Rehoboth is like a strong horse. Karena Tuhan ingin membentuk GAB Rehoboth menjadi seakan-akan kuda pertempuran yang kuat. So the church have to ready to listen, ready to submit, ready to surrender yourself. Jadi gereja ini atau jemaat harus siap untuk bisa mendengarkan, tunduk kepada pemimpin. Amen. Hallelujah. Okay, if you want to receive the victory, what we should do? Saudara, kalau kita ingin menerima kemenangannya, apa yang harus kita kerjakan? Turn with me, Matthew chapter 3. Matthew chapter 6, verse 33. Matius 6 ayat 33. Ya, Pak. Ya. 6:33 ya. Ya. Oke, Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amen. It's very important. Saudara, ini penting sekali, You saudara. want to get victory or breakthrough or healing or restoration? Mau terima kemenangan, mau terima terobosan atau kesembuhan atau pemulihan. If you want to be the best horse, Kalau kita ingin menjadi kuda yang terbaik, saudara, this is what we have to do. ini loh yang harus kita kerjakan. Bible says, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Alkitab mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yes, you have to seek God. Memang kita mesti cari Tuhan, saudara. If you're not seek God, you cannot get the direction. Sebab kalau kita nggak cari Tuhan, kita kan nggak tahu arahannya. How to seek God? Gimana sih caranya mencari Tuhan? Or we can seek God in Apeng. Memangnya cari Tuhan di Apeng, saudara? Gak bisa, Apeng tertutup. Gak bisa. Amin. Atau apa di Arisa. di tempat kacang hijau, gak bisa. Arisa gak bisa. Amin. Hallelujah. See, if you want to seek God, in the church or in your personal life, in a prayer, in the word of God. Saudara, kalau mau cari Tuhan, ya harus di gereja, di dalam saat teduh pribadi, di dalam pergaulan kita dengan firman Tuhan. Amin. This is very important. Nah, ini kan penting sekali, toh, saudara. So, if you never build your personal life with God, if you never build to attend the church or listen what God saying or listen to the leadership, it means you lose. Saudara, jadi saudara, kalau kita tidak pernah membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, tidak juga membangun diri kita di jemaat atau di gereja atau mendengarkan para pemimpin kita kalah lah. Yeah, we cannot get victory. Nggak bisa dapat kemenangan. If you never submit to the leadership, you're not get victory. Kalau kita tidak tunduk kepada kepemimpinan, ya kita juga nggak bisa dapat kemenangan. You're not submit to the leadership, you're not get healed. Kalau kita tidak tunduk kepada kepemimpinan juga nggak bisa kita dapat kesembuhan. Amen. That's very important. Nah, ini penting sekali kan? The Bible say, but seek kingdom of God first. Ya, karena Alkitab sudah mengatakan cari dulu kerajaan surga. Proverbs 3:6. Amsal 3 ayat 6. Ya. Amsal 3 ayat 6. Ya. Proverbs. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin.
Amen. Hallelujah. Focusing here, Proverbs 3:6, yeah. The 6 Yeah. saying that in Acknowledge him. all your ways acknowledge him and he will make your path straight. Jadi kan di sini dikatakan akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amen. Hallelujah. In all your ways acknowledge him. Jadi di dalam segala laku kita ini, saudara, kita harus mengakui dia. Amen. Akuilah ya, akuilah Ya, dia maksud dalam segala lakumu. Akuilah. iya, itu Acknowledge Indonesia. him. Ya, jadi maksudnya itu dianggap gitu loh, saudara. Kita anggap dia. Kita menganggap tidak melupakan dia di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Yeah. Acknowledge him. Jadi kita harus menganggap, mengakui adanya dia. I mean, listen what he's saying. Jadi dengerin dia itu ngomong apa. Not to the third person. Bukan pihak yang penyusup yang ketiga, bukan. The third person is a destroyer your life. Karena penyusup yang ketiga itu justru perusak. Like John 10:10 saying that. Nah, itu Yohanes 10 ayat 10 berkatakan seperti itu, saudara. I mean, listen what God saying. Listen to the leadership. Jadi dengarkan apa yang Tuhan bilang, dengarkan para pemimpin. I mean, because the leadership or your leaders know how to direct you. See, in the church, not everybody is same. Saudara, sebab para pemimpin ini yang mengetahui cara mengarahkan jemaat ya. Karena kan jemaat itu kan nggak semuanya sama ya, beda-beda. I mean, so everybody have a different character. Jadi semua kita itu punya karakter tuh beda-beda, saudara. I mean, so everybody, see the leaders know how to handle them. Nah, para pemimpinlah yang tahu cara menangani semuanya itu. Amen. Hallelujah. So the leaders not handle you, that how they handle others. Jadi para pemimpin itu cara menghandle yang seorang itu beda dengan yang satunya, dengan yang lain. So you cannot jealous on the leadership. Oh, they lead me like this, but they lead them a different manner. Jadi saudara, kita nggak bisa iri ya, kok yang ini diperlakukan begini, yang satunya kok lain, karena memang beda-beda. In whatever they do, there's a reason. Karena apapun perilaku mereka itu kan ada alasannya kenapa. Recently, there's something happened. Barusan ini terjadi sesuatu. There's one pastor. He talked to me something. Ada seorang pastor yang sharing sama saya, saudara. Because myself, Pastor Amos, Pastor Mahen, we had a meeting. Karena kan pas waktu itu ya ada Pak Amos, Pak Isaiah sama saya sendiri, kita ada meeting. So we talk about someone. Nah, kita membicarakan tentang seseorang ya. But we never call this person. We never apa Pak? We never call this person to join. Tapi kita tidak panggil dia untuk ikut dalam meeting itu. Because this is the leadership meeting. Ya, karena ini cuma meeting tentang para pemimpin aja ya. So later on, it came to know that we are gathered together. Jadi kemudian, saudara, pastor ini tahu bahwa kita mengadakan meeting itu. So he in the pastor's group, he talk bad about me. About you ya Pak? Yeah. Akhirnya karena dia tahu begitu, saudara, dia jadi iri kan, kok dia nggak diundang nih, maksudnya gitu, sampai dia kata-katain saya. So I explained to him, but he not ready to listen. Saya udah jelasin sama dia, tapi dia nggak mau terima. So he talk in the group. There's so many pastors in the group. Kemudian dia di dalam grup itu kan banyak pastors ya di situ ya. Then Pastor Amos start to speak to him. Kemudian Pak Amos mulai bicara sama dia. So he said to him, you are just friend in the group. Friend ya Pak, friend ya. Yeah. Ya, jadi Pak Amos bilang, kamu itu kan teman di dalam grup. But they are their pastor, they stand with me so long. Tetapi kan ini kan para pastors ini sudah berada di samping saya untuk begitu lamanya. You are friend, you just come and go. Kamu kan cuman teman ya, cuman sekedar datang dan pergi.
So it's no point it's not you. We invite you to join in this meeting. This is Maka- leadership meeting. Makanya kita tidak mengundang kamu untuk ikut di dalam meeting itu karena ini hanya meeting para pemimpin aja. After he say that, Nah, setelah Pak Amos bicara begitu, after 1 or 2 hours, setelah 1 atau 2 jam kemudian, then we are in the group. He say, "Okay, Pastor Amos, thank you. I left from the organization." dia bilang, "Oke, Pak Amos, terima kasih ya." Kemudian dia leave, saudara, meninggalkan grup. Very simple. He just left. Ya gitu aja, saudara. Dia cuma The leave gitu aja. same day, he joined with others. Nah, saudara, pada hari yang sama, dia join dengan grup yang lain. Not members, is a pastor. Jadi bukan anggota loh, dia itu pastor loh, saudara. See how even the character of pastor. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, pastor itu yang kayak apa tipenya. I mean, very simple things. Ini kan hal sederhana, saudara. He cannot take it. Itu aja dia udah nggak mau terima. I mean, the same manner. There's so many people in this character. Saudara, sama juga loh, banyak orang loh yang punya karakter seperti itu. I mean, so we have to be very careful. Makanya kita mesti hati-hati lah. Amen. Hallelujah. That's why Bible say, in all your ways acknowledging. Makanya Alkitab sudah menasehatkan saudara, akuilah dia di dalam segala lakumu. And he will make your path straight. Makanya dialah yang akan meluruskan jalanmu. My dear brother and sister, Nah, saudara-saudari, see, God is a shepherd for us. Tuhan itu kan gembala kita ya. But you cannot divert, amen. You can divert your shepherd and instead go to the Lord. Tetapi kita bisa saja bercabang ya saudara, punya gembala yang lain. Amen. See, God is our shepherd. Yes, I understand. Memang benar saudara, Tuhan itu gembala kita, memang And benar. also God give us a shepherd. Dan Tuhan pun memberikan kepada kita gembala juga. Amen. So as we submit to this shepherd, it means we submit to that shepherd. Jadi saudara, kalau kita itu tunduk kepada gembala yang diberikan Tuhan, maka berarti kita pun tunduk kepada gembala agung kita. So if you're not ready to submit to this shepherd, it means we cannot submit to our shepherd. Jadi saudara, kalau kita tidak siap atau tidak bersedia untuk tunduk kepada gembala kita di sini, maka kita pun nggak mau tunduk kepada gembala agung kita. Why? Because Bible saying, Kenapa saudara? Karena Alkitab berkata, and he will make your path straight. dialah yang akan meluruskan jalanmu. This is the duty of the shepherd. Kan ini memang merupakan tugas seorang gembala. Ya, maka ia akan meluruskan jalanmu. It means he advise you, he teach you, and how to make your way straight. Kan berarti dia yang akan menasehatkan, mengajarkan kita gimana sih jalan lurus itu, Then the victory come from above. dan kemenangan kemudian datangnya dari atas. Amen. But the teaching is taking place right now. Tetapi pengajarannya itu kan terjadi sekarang ini. The teaching come from your leaders, from your church, from your leadership. Pengajaran itu kan datang dari gereja, dari para pemimpin kita. If you never submit to our leadership, if you want to try to, submit to another leadership, is wrong. Jadi saudara, kalau kita tidak bisa tunduk kepada kepemimpinan gereja kita tuh maunya tunduk kepada gereja yang lain atau kepemimpinan lain, itu kan keliru, itu kan salah, saudara. There's confusion. Maka akan terjadi kekacauan kan? It means there are like a third person. Berarti kan seakan-akan ada penyusup ketiga masuk. We can be a many years Christian, Saudara, bisa aja kita udah bertahun-tahun ya jadi orang Kristen, but there's not going to be as a victory or breakthrough in our life. tetapi kok tetap aja tidak terjadi kemenangan atau terobosan dalam hidup kita. Amen. We are going to be the same place.
Tetap aja kita nih sama terus, Bu. Tetap di tempat yang sama. 40 years in the wilderness, turn around and turn around. Sama seperti bangsa Israel yang 40 tahun ada di padang gurun, puter-puter. They couldn't find the way to come out from that place. Mereka juga nggak menemukan jalan untuk keluar ya dari situ. Why? Kenapa, saudara? Because they never listen. Karena mereka nggak mau dengerin sih, nggak mau nurut They ya. don't have the listening spirit. Mereka tidak punya roh yang bersedia untuk mendengarkan. That's why they're stuck. Makanya mereka jadinya macet. But I believe Tapi saya percaya, saudara, GAB Rehoboth not in that manner. GAB Rehoboth tidak seperti itu, amin. But I have to teach you. Tetapi saya harus mengajarkan kepada Anda, I have to speak this saya harus menyampaikan hal ini. because you're better, but God want to make you more better. Sebab memang Anda sudah baik, tetapi Tuhan ingin membuat Anda menjadi lebih baik lagi. Because your success, God want to give you more success. Karena Tuhan ingin memberikan kepada Anda keberhasilan yang lebih lagi, saudara. Because you are conqueror, but God want to make you're more than conqueror. Sebab Tuhan memang Anda itu pemenang, tetapi Tuhan ingin menjadikan Anda lebih dari pemenang. So jangan marah ya. Amin. Haleluya. Okay, turn with me Numbers. Bilangan, saudara. Yeah, Numbers chapter 14. Bilangan 14 ya, Pak. Yeah, verse 8. Ayat 8, saudara. Bilangan 14 ayat 8. Ya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Amin. Haleluya. Oke, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Amin. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Haleluya. Loh, itu ayat berapa, Pak? 8. Betul kan? Oh iya, tadi saya baca bukan itu loh, Pak. Oh, Ayat 8, ayat 8. Saya baca lagi ya, Pak. ya. Ya, ayat 8 ya, bilangan 14. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Amin. Haleluya. See, Bible say, if the Lord is pleased with us. Jadi dikatakan di sini, saudara, jika Tuhan tuh berkenan kepada kita. If, Bible say, if. Tuhan bilang jika, kita berkata jika, saudara. Jika. Check ourselves. Jadi kita mesti periksa diri lah. My dear brother and sister, many years Christian, we have go through many areas, but still we stand. Amen. But check ourselves. Bible say, if. Kita harus periksa diri ya. Memang kita udah bertahun-tahun ya jadi orang Kristen ya. Kita tetap bisa eksis sampai sekarang ini, saudara. Tetapi kita harus coba periksa diri karena Alkitab mengatakan jika, jikalau gitu ya. Yeah, it's very important. Jika, if is very important. Ya, jadi kata jika ini, jikalau ini penting sekali. I mean, if the Lord is pleased with us. Jikalau Tuhan berkenan kepada kita. My dear brother and sister, it's not easy, you know. Saudara, nggak gampang loh ini. Make God pleased with us. Untuk membuat Tuhan berkenan kepada kita. It's not easy. Nggak gampang kan, saudara? How that we can please God? How God can please with us? Gimana sih caranya kita itu bisa memperkenankan Tuhan sehingga Tuhan itu berkenan kepada kita? Like Matthew 6:33. Seperti Matius 6:33 tadi ya. Amen. Hallelujah. See, Bible say, if the Lord pleased with us, see what are the action God want to do in our life. Saudara, di sini dikatakan jika Tuhan berkenan kepada kita. Nah, tindakan apa yang Tuhan ingin kita lakukan supaya hal itu bisa terjadi? That's why Bible say here. Dikatakan Amen. di sini. Hallelujah. Jika Tuhan berkenan kepada kita, jika Tuhan berkenan kepada kita, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka
yang akan membawa kita masuk. If God pleased with us, the next step, Bible say, God bring us to the nation with milk and honey. Saudara, di sini katakan di ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka langkah berikutnya dialah yang akan membawa kita masuk ke negeri itu yang berlimpah susu dan madunya. I mean, God changed the whole system. Jadi Tuhanlah yang mengubahkan seluruh sistem. Your wilderness life changed totally. Jadi pengalaman padang gurun itu diubahkan sama sekali. See, when look at the Israel people, they are stuck in the wilderness. Kan sebelumnya kan bangsa Israel itu kayaknya macet ya, macet puter-puter di padang gurun ya. They crossed the Jordan River. They crossed the Red Sea. Mereka udah nyebrangin Laut Merah. Finally, they stuck in the wilderness. Akhirnya mereka macet kan di padang gurun. They already crossed the Red Sea, but they never come out from the wilderness. Saudara, jadi mereka itu udah nyebrangin Laut Merah, tapi muter-muter nggak keluar-keluar dari padang gurunnya. They 430 years in the Egypt. Now they pay tithes 40 years in the wilderness. Ya saudara, jadi 430 tahun mereka tuh menjadi budak di tanah Mesir. Kemudian 40 tahun mereka muter-muter di padang gurun. Like pay tithes. Iya. Seperti mereka itu seperti perpuluhan ya saudara. They're stuck. Macet. They cannot come out. Mereka nggak keluar-keluar kan? But it's very small place. Padahal kan maksudnya jaraknya dekat ya Pak. Yeah. Maksudnya kan padahal jaraknya tuh nggak terlalu jauh sebetulnya. But they're stuck in that area. Tapi kan mereka tetap aja macetnya di situ-situ. Why? Kenapa, saudara? God never pleased with them. Karena Tuhan itu tidak berkenan kepada mereka. That's why the door never open. Makanya pintunya juga belum kebuka. Yeah, we can be a Christian. Saudara, bisa aja ya kita jadi orang Kristen. Oh, we can faithful to church. Kita ini setia ke gereja. But are God pleased with us? That's very important. Tetapi yang paling penting, saudara, apakah Tuhan tuh berkenan kepada kita atau enggak? Yeah, come to church is normal. Saudara, kita pulang dan pergi ke gereja itu ya biasa lah. Ya, sekarang sudah ada gereja cuma 1 jam. Ya, kalau di gereja 2 jam, 3 jam sudah kita nggak tahan lagi. So mereka suka untuk gereja mau ke gereja 1 jam. Sana gereja sudah penuh. Kenapa? Karena mereka pikir begini, oh saya Kristen, so hari Minggu saya harus ke gereja. So mau ke gereja mana? Gereja yang cepat selesai, 1 jam. Kalau ada gereja cuma setengah jam, mungkin mereka sudah pindah ke sana. Setengah jam. 5 menit worship, 10 menit khotbah. 15 menit yang lain-lainnya sudah. Pasti mereka sudah pindah. Kenapa? Mereka bilang, saya Kristen, saya harus ke gereja. Amin. Wah, itu sudah jadi seperti satu metode. Saya harus ke gereja. Tapi ada enggak Tuhan, ya? Jika Tuhan berkenan, ada enggak Tuhan berkenan kepada kita? Itu yang penting. Kalau you ke gereja 1 jam, atau you ke gereja 3 jam, atau you ke gereja kalau Nigeria itu semua sampai 8 jam, 9 jam, 10 jam gereja. Ibadah begitu lama. Tapi ada enggak Tuhan berkenan kepada kita? Itu yang penting. Itu yang penting. Karena kita bilang, kalau Tuhan berkenan kepada kita, dia buka jalan. Kita nggak usah tanya, kita nggak usah cari. Kita nggak usah tanya. Amin. Dia sendiri yang buka jalan. Itu yang terjadi di padang gurun. 40 tahun mereka putar di sana. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Karena itu mereka putar. Mereka putar. Habis semua yang siapa yang nggak taat pada Tuhan, ya semua habis selesai. Amin.
Vaksin pertama ya banyak meninggal, vaksin kedua banyak meninggal, vaksin ketiga banyak meninggal. Nanti sudah ada banyak vaksin, ya banyak meninggal. Amin. Karena tapi Alkitab bilang ya, biar Tuhan berkenan kepada kita. Kalau Tuhan berkenan kita nggak usah cari apa-apa. Karena Alkitab bilang, Tuhan yang buka jalan, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah. Kita nggak usah cari satu negeri yang limpah-limpah. Kita nggak tahu di mana, negara di mana, kita nggak tahu. Kita nggak tahu bagaimana caranya yang kita bisa dapat berkat. Kita nggak tahu. Karena semua tutup jalan. Semua tutup jalan. Amin. Berbatasan semua tutup. Ya kondisi sekarang seperti di padang gurun. Ini waktunya, ini musimnya yang biar Tuhan berkenan kepada kita. Kalau Tuhan berkenan kita, ya Dia buka jalan. Amin. Dia buka jalan bukan cuma biasa-biasa. Sesuatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu bicara tentang berkatnya. Sesuatu pintu yang buka untuk kita, yang kita dapat berkat yang luar biasa. Tapi ada prosesnya. Kita harus taat. Biar Tuhan berkenan kita. Bukan karena kita Kristen Tuhan buka jalan, tidak. Bukan begitu. Itu bukan caranya. Tuhan harus berkenan kita. So Tuhan lihat semua. Bagaimana ketaatan kita. Dengan di leadership. Sama gembalanya. Karena saya pun gembala juga. Shepherd. I also have to teach my people. Saya juga harus mengajar jemaat saya. Have to make them understand. Saya harus membuat mereka itu mengerti. I always said, if you do this, yes, like this. If you never do, that's up to you. This will happen to you. Saya selalu mengatakan kalau kalian melakukan seperti ini, maka akan terjadi begini. Kalau kalian tidak melakukannya, ya terserah kalian. So it means the people don't like me. That's sure. Jadi kan berarti orang jemaat bisa aja nggak suka sama saya. But what is my responsibility? Tetapi kan tanggung jawab saya apa? If God want to please with me, it means I have to speak this. Kalau saya mau Tuhan tuh berkenan kepada saya, maka saya harus menyampaikan hal ini. Because God put me as a shepherd. Karena Tuhan yang menaruh saya sebagai gembala, kan? Yes, it's very important. Nah, ini penting sekali. That's why Bible saying when God, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Amin. It's very important, my dear brother and sister. Itu yang penting sekali, saudara. That something God want to do something great things in your life. Dan Tuhan itu ingin mengerjakan hal-hal besar ya dalam hidup kita. Even past your life, God seeing what's happening in your life. Bahkan masa lalu kita tuh kan sudah tahu ya apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. I believe God pleased with you. Saya percaya bahwa Tuhan berkenan kepada kita. This is what God want to do in your life. Nah, inilah yang ingin dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. And another door is going to open for you. Supaya ada pintu-pintu lain yang terbuka juga bagi Anda. So that door is going to be, it's going to be multiplying. Nah, pintu-pintu terbuka itu akan melipat ganda, saudara. A land flowing with milk and honey. Negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu.
and will give it to us. Itulah yang akan dianugerahkannya kepada kita. It's going to give to us Dialah akan memberikannya kepada kita. because your faithfulness, Oleh karena kesetiaan kita. because you're ready to go through the process. Karena kita itu bersedia melewati pemrosesannya. You allow yourself to train you. Kita itu membiarkan diri kita sendiri itu dilatih, dididik. That's why now God want to open a door for you. Makanya Tuhan sekarang ingin membukakan pintu bagi kita. Maybe sometimes you're thinking, why I'm still stuck? Mungkin ya, Anda bisa aja mikir, aduh kok dari dulu sampai sekarang kok masih macet terus ya. I already crossed the Red Sea, Aku ini sudah ngelewatin nyebrang Laut Merah, but I cannot come out from the Jordan River. tapi nggak bisa keluar dari Sungai Yordan. But still we are, no, I cannot cross the wilderness. Tapi kok nggak bisa keluar-keluar juga dari padang gurun nih maksudnya. My dear brother and sister, Nah, saudara-saudari, even though as a Christian, sebagai seorang Kristen, we are go around in the wilderness. kita ini yang puter-puter terus di padang gurun. So as we are go around in the wilderness, there's a process God want to see whether that we can pleasing God or not. Di dalam puter-puter 40 tahun itu, itulah pemrosesan di mana Tuhan ingin melihat kita ini bisa dididik, dibentuk atau enggak. But don't worry, Tapi jangan khawatir, saudara. God will take care everything in your life. Tuhan yang akan mengurus segala sesuatu dalam hidup kita. That's why Bible says in Proverbs 21:31, the horse Makanya- prepared for the battle, but the victory come through the Lord. Sebentar tadi, Amsal berapa lagi, Pak? 21:31. Oke. Udah diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amen. The victory comes with the Lord. Karena kemenangan datangnya dari Tuhan. Believe it. Your life is get victory. Percaya saudara ya bahwa kemenangan datang dari Tuhan. Even the ministry, even your financial, even the whatever you do, that you will get the prosper. Saudara, apakah itu pelayanan atau keadaan ekonomi, keuangan, Tuhanlah yang akan menjadikannya itu berhasil. But check ourselves, is it God pleased with us? Jadi saudara, yang perlu kita kerjakan adalah memeriksa diri ya. Apakah Tuhan berkenan kepada kita? Check ourselves whether the third person are in or not, or we are really submit to the church. Saudara, kemudian periksa diri kita, apakah ada pihak ketiga si penyusup itu yang masuk, saudara, di dalam kehidupan kita? Check ourselves. Ya, kita mesti periksa diri lah. Don't allow the third person. Jangan biarin tuh penyusup pihak Don't ketiga itu listen masuk. to him. Jangan dengerin dia. I mean, listen what God saying. Dengerin apa yang dikatakan oleh Tuhan. Submit to your leadership. Tunduk kepada para pemimpin. Then you are going to see that the land is going to open for you milk and honey. Maka kita akan menyaksikan bahwa akan ada tanah yang dipenuhi susu dan madu yang akan terbuka bagi kita. Hallelujah. Amin. I'm going to pray for you right now. Saya akan mendoakan Anda sekarang. Just close our eyes a moment. Kita tutup mata bersama, saudara ya. I'm going to finish very fast. By 4 o'clock, I have to finish it. Sekali lagi, Pak. By 4, I have to finish it. Ya, jam 4, 4 o'clock. Berarti, oke. Yeah. Jam 4 Malaysian time ya, Pak. Yeah. Jam 3 saya harus menyelesaikan semuanya. Because I have to go to Kuala Lumpur for the service. Ya, karena saya harus pelayanan lagi di KL ya. Yeah. So 3 hours from my place. Jadi ada 3 jam nih. So 3 hours from my place to Kuala Lumpur. 3 jam perjalanan ya, Pak? Yeah. 3 jam perjalanan ke KL, saudara. Yeah. So I have to finish it by Malaysian Jadi time 4 o'clock. saya harus segera menyelesaikan ini ya. Okay. Just close our eyes a moment. Ya, kita tutup mata bersama. I'm going to pray general prayer. Saya akan mendoakan doa secara umum ya. Then I'm going to hand over.
Kemudian saya akan serahkan kembali for the announcement, whatever. untuk pengumuman atau apa aja. Then I'm going to pray for you again. Kemudian nanti saya akan mendoakan Anda. Okay? Hallelujah. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Lord, I surrender them in your hand right now. Tuhan, aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu sekarang. Lord, we believe, Lord, there's a purpose, that there's your will, your blessing in the Rehoboth, GAB Rehoboth. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau itu berkenan kepada jemaat GAB Rehoboth. Lord, you don't want that GAB Rehoboth in the wilderness, because you want to take them to enter in the nation of milk and honey. Engkau tidak menghendaki jemaat Rehoboth itu terus-terusan berada di padang gurun, karena Engkau ingin membawa mereka ke tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. So that's why you want to prepare the people like a horse, like a horse. Oleh karena itu, Engkaulah yang ingin mempersiapkan jemaatnya sebagai kuda peperangan. So you put them in the right position, because that they are going to get the victory through you. Maka itu Engkau telah menempatkan mereka di pada posisi yang tepat supaya mereka boleh menerima kemenangan. So to get the victory through you, they have to go through the training. Jadi untuk menerima kemenangan melalui Engkau, Tuhan, So I kami surrender harus mengikuti pelatihan itu. the church to your hand right now. Jadi aku serahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu. I pray your authority and power take place in the name of Jesus. Aku mendoakan otoritas dan kuasa-Mu boleh terjadi dalam nama Yesus. You have a plan, you have a purpose on the church of the people. Karena Kau punya rencana, punya perencanaan atas jemaat atau gerejamu di sini. I pray you take control right now. Aku mendoakan Engkau yang memegang kendali sekarang. Whatever come against them, I break in the name of Jesus. Apapun juga yang menentang, melawan mereka, aku hancurkan di dalam nama I Yesus. pray your authority and power take place in the name of Jesus. Aku berdoa agar supaya otoritas dan kuasa-Mu boleh terjadi dalam nama Yesus. You shield them and cover them, each of them right now. Engkau meteraikan mereka dan Engkau pimpin mereka. You take control. Engkau yang memegang kendali. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amen. Amin. Hallelujah. Okay, I hand over to them. Then after Host, that, saya pray. kembalikan atau Puji Tuhan, saya percaya kita semua akan mendapatkan perkenanan